Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Aspari. Saya dari program studi pendidikan anak usia dini, NPM itu 24010341 kelas 4B. Pada video ini saya akan menyampaikan hasil analisis atau review perkembangan bahasa anak usia dini berdasarkan dengan video yang berjudul ini. Setelah saya menyaksikan video tersebut, saya memahami bahwa perkembangan bahasa merupakan salah satu aspek penting dalam tumbuh kembang anak. Bahasa menjadi alat bagi anak untuk menyampaikan keinginan, perasaan, pendapat, serta menjalin komunikasi dengan orang lain. Berdasarkan di video tersebut juga terlihat bahwa masih ada anak yang mengalami hambatan dalam kemampuan bahasa. Hambatan tersebut dapat berupa anak yang belum mampu mengucapkan kata-kata dengan jelas, memiliki kosakata yang masih terbatas, kurang percaya diri ketika berbicara, atau belum mampu menyusun kalimat sederhana sesuai usianya. Kondisi ini juga menunjukkan bahwa kemampuan bahasa setiap anak berkembang dengan kecepatan yang berbeda-beda. Menurut teori Jean Piaget, perkembangan bahasa itu berkaitan erat dengan perkembangan kognitif anak. Anak belajar memahami menggunakan bahasa sesuai dengan tahap perkembangan berpikirnya. Semakin banyak pengalaman yang diperoleh anak melalui bermain, mengamati, dan berinteraksi dengan lingkungan, maka kemampuan bahasanya juga akan semakin berkembang. Itu menurut teori Piaget. Selanjutnya di sini ada menurut Lev Vygotsky, di mana menurut Lev Vygotsky itu perkembangan bahasa itu dipengaruhi oleh interaksi sosial. Gitu. Anak akan lebih mudah mengembangkan kemampuan berbicara apabila sering berkomunikasi dengan orang tua, guru, maupun teman sebayanya. Melalui percakapan, bercerita, bermain peran, dan kegiatan tanya jawab, anak akan memperoleh banyak kosakata baru sehingga kemampuan berbahasanya itu semakin meningkat gitu. Selain menurut Lev Vygotsky, juga di sini ada teori B.F. Skinner menjelaskan bahwa bahasa berkembang itu melalui proses belajar dan penguatan gitu. Jadi ketika anak berusaha berbicara kemudian mendapat pujian, respon positif, atau contoh pengucapan bahasa dengan lebih baik, atau contoh pengucapan yang benar dari orang dewasa, anak akan termotivasi untuk terus menggunakan bahasa itu dengan baik. Sebaliknya, apabila anak jarang diajak berbicara atau kurang mendapatkan respon, perkembangan bahasanya dapat menjadi lebih lambat gitu. Sementara itu juga ada menurut Jerome Bruner menekankan pentingnya peran lingkungan dalam membantu perkembangan bahasa anak. Orang tua dan guru perlu menciptakan lingkungan yang kaya akan komunikasi, seperti membacakan buku cerita, bernyanyi bersama, mengajak anak berdiskusi, serta memberikan kesempatan kepada anak untuk mengucapkan pendapatnya. Dari video tersebut juga dapat dianalisis ada beberapa faktor yang menyebabkan masalah kemampuan bahasa pada anak. Yang pertama itu ada faktor kurangnya stimulasi dari lingkungan keluarga, di mana di sini anak yang jarang diajak berbicara itu biasanya memiliki perkembangan bahasa yang lebih lambat gitu. Kalau keluarganya jarang menstimulasi perkembangan bahasanya. Terus yang kedua itu ada faktor penggunaan gadget secara berlebihan sehingga
kesempatan untuk anak berinteraksi secara langsung itu menjadi kurang karena dia keseringan ke menonton HP gitu. Jadi dia tidak terlalu peduli sama lingkungannya gara-gara gadget. Terus faktor yang ketiga itu adalah perbedaan perkembangan setiap anak, termasuk kemungkinan adanya gangguan pada pendengaran atau perkembangan lainnya gitu. Terus stimulasi bahasa pada anak usia dini ini juga memiliki banyak manfaat. Dengan menstimulasi yang tepat, anak akan memiliki kosakata yang lebih banyak, mampu berkomunikasi dengan baik gitu, lebih percaya diri ketika berbicara, mampu mengungkapkan perasaan dan pikirannya gitu, serta lebih mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Selain itu, kemampuan bahasa yang berkembang dengan baik juga mendukung perkembangan sosial emosional anak dan kognitif anak. Dapat disimpulkan, perkembangan bahasa anak usia dini itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri anak maupun dari lingkungan anak maupun dari lingkungan sekitarnya. Berdasarkan teori Piaget, Vygotsky, Skinner, dan Brunner, dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa akan berkembang secara optimal apabila anak mendapatkan pengalaman belajar yang bermakna, interaksi sosial yang baik, serta stimulasi yang terus-menerus dari keluarga dan sekolah. Demikian hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.